Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengelola jurnal, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana membuat forthcoming issue di OJS 3. Pertama kali rekan-rekan editor harus masuk ke jurnal dengan login sebagai editor, masuk ke sistem administrasi utama, kemudian klik issue dan future issue. Nah, di sini kosong dan create issue. Nah, di sini bisa dikosongkan saja dan tuliskan pada kolom ini adalah forthcoming issue. Kemudian hilangkan checklist di volume, number, dan years. Namun jika volume, isu, dan tahun forthcoming issue ini sudah bisa diketahui, rekan-rekan bisa menambahkan di kolom identification. Kemudian checklist yang diperlukan dan tambahkan deskripsi jika diperlukan. Setelah itu klik save. Maka forthcoming issue akan muncul sebagai future issue. Nah, bagaimana supaya dia terbit? Klik di situ, kemudian klik di publish issue. Nah, ini ada pilihan apakah diberitahukan kepada user yang sudah terregister atau belum. Saya memilihnya tidak mengaktifkan itu karena sebagai contoh. Nah, di sini akan berubah menjadi ke back issue dan letaknya di paling atas. Oke, kalau kita lihat tampilannya, maka di sini forthcoming issue itu akan menjadi current issue. Nah, sekarang bagaimana caranya agar forthcoming issue itu tidak tampil sebagai current issue? Kita kembali ke administrator, kemudian volume yang sekarang diklik, kemudian klik di current issue atau aktifkan sebagai current issue dan klik OK. Nah, kalau kita lihat, kita refresh, maka current issue-nya akan tetap sebagai volume 3 nomor 3 2020, bukan sebagai forthcoming issue. Nah, kalau kita klik di archive, maka forthcoming issue-nya berada di paling atas. Sekarang kita membuat menu forthcoming issue di menu utama jurnal. Kembali ke administrator, kemudian klik di setting, kemudian website, lalu kita klik di menu navigation menu. Kemudian kita add item, tulis saja di situ forthcoming issue atau online first. Lalu pilih dia sebagai remote URL. Nah, di sini kita masuk ke laman utama jurnal. Kemudian klik forthcoming issue yang tadi kita buat, lalu copy URL-nya. Setelah itu tempel di situ, klik save. Selanjutnya, untuk menampilkan forthcoming issue yang kita buat, kita klik di primary navigation menu, kemudian cari forthcoming issue-nya, geser ke sebelah kiri. Nah, rekan-rekan bisa memasang forthcoming issue ini di menu utama, sidebar, atau tempat manapun yang rekan-rekan inginkan. Saya memilihnya di jajaran setelah current, archive, kemudian forthcoming. Setelah itu kita scroll ke bawah dan klik save. Untuk ngeceknya kita kembali ke laman utama jurnal, refresh. Nah, di atas itu sudah ada current, archive, dan forthcoming issue. Kalau current kita klik, dia berisi isu sekarang, kemudian archive adalah isu lengkapnya, dan forthcoming dia tetap sebagai forthcoming issue tadi yang kita buat. Selanjutnya kita akan coba menerbitkan salah satu artikel ke forthcoming issue. Klik di submission, kemudian pilih artikel yang sudah siap untuk dipublikasikan. Kemudian di sini klik schedule for publication dan
pilih sebagai forthcoming issue, masukkan halaman, kemudian klik save. Di situ ada checklist untuk DIOI, klik saja. Oke, nah sekarang artikel yang kita terbitkan sebagai forthcoming issue sudah masuk di forthcoming issue. Oke, kalau kita klik, nah di situ sudah ada artikel yang tadi kita buat dan current sebagai current issue. Itulah tips singkat dari saya tentang bagaimana menyusun forthcoming issue di OJS 3. Kita sambung diskusi di video berikutnya tentang pengelolaan jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.